Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan sejenak kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, oleh pertolongan-Mu kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati perenungan ini, agar kami boleh terus berjalan seturut kehendak-Mu, dan menjalani hidup ini dengan mengisinya nilai-nilai kekekalan yang berarti. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, keselamatan adalah karunia Tuhan, karena tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Melalui keselamatan, Tuhan memberikan kita kemenangan atas dosa. Dan kemenangan itu berlaku bukan hanya terhadap dosa-dosa kita yang lalu, tetapi juga setiap dosa yang akan kita lakukan. Ketika kita menjadi seorang Kristen, Tuhan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan ingin terus membangun hal-hal yang baru dalam hidup kita bila kita berjalan bersamanya. Tuhan memberi kita sukacitanya ketika Dia menyelamatkan kita. Dan Tuhan ingin memenuhi kita dengan sukacitanya setiap hari. Ketika pertama kali bertobat atas dosa kita melepaskan hak atas hidup kita. Tuhan terus-menerus meminta kita untuk menyerahkan kehendak kita kepadanya dan mengikuti pimpinannya. Dan sebaliknya, bukanlah kita menetapkan sendiri arah hidup kita. Ketika kita bertobat, Tuhan membuat segala sesuatu tersedia bagi kita. Dan bagaimana kita menerapkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah pilihan bagi kita untuk mau taat atau tidak. Ini adalah sebuah paradoks besar di dalam kehidupan kekristenan. Kita diminta mengerjakan dengan tekun akan iman kita, tetapi selalu menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat membawa perubahan yang menetap dalam hidup kita. Saat kita melihat Tuhan bekerja di dalam diri kita dimotivasi untuk bekerja lebih tekun lagi. Dan Tuhan tidak memaksakan perubahan atas kita, tetapi kita juga tidak dapat membuat perubahan yang menetap dalam hidup kita tanpa karya Roh Kudus. Ketika kita merasakan Tuhan sedang membangun area tertentu di dalam hidup kita dan sedang membentuk kepribadian kita, maka bekerjasamalah dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga keselamatan yang Tuhan berikan akan terus dikerjakan secara penuh di dalam diri kita. Bagian kita adalah melakukan tanggung jawab kita untuk mewujudkan akan kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa sesungguhnya iman kita bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi kita mewujudkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam perilaku kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kiranya setiap hari kita terus dibaharui untuk semakin lebih baik, dan kita melakukan bagian kita untuk taat agar rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita dan Dia boleh berkarya
dalam hidup kita seturut kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan kami adalah anugerah daripada Tuhan. Namun setelah kami diselamatkan, kami pun harus belajar untuk menunjukkan tanggung jawab kami, bagian kami, di mana dalam kehendak bebas kami boleh memilih untuk taat agar Tuhan terus membaharui kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih baik. Kiranya kami boleh belajar taat ya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi garam dan terang. Tuhan boleh terus mengikis hidup kami dari hari ke hari untuk semakin lebih baik dan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk terus-menerus belajar taat meskipun kami jatuh bangun, agar suatu saat nanti kami ketika bertemu dengan Tuhan, sungguh hidup kami sudah terus disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan. Bapa, ini hidup kami, kiranya Engkau berkenan terus memakai dan terus membentuk kami untuk menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan boleh terus bekerja memampukan kami, dan di sana pun nyata ada kuasa Tuhan yang menyertai kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.